Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membawakan presentasi mengenai total knee replacement untuk additive manufacturing series ya. Dan ini merupakan prasyarat dari ujian akhir semester teknologi rekayasa manufaktur. Oke, kita lanjut saja. Jadi latar belakangnya adalah radang sendi atau lebih dikenal dengan artritis pada saat ini adalah yaitu kelainan sendi yang menyebabkan tempat bertemunya dua tulang gitu ya mengalami peradangan. Di Indonesia sendiri untuk prevalensi osteoartritis mencapai 5% untuk usia kurang dari 40 tahun, lalu sekitar 30% untuk usia antara 40 hingga 60 tahun, dan sekitar 65% pada usia di atas 61 tahun. Ya. Secara karakteristik umur, gitu, prevalensi tertinggi yaitu pada usia di atas 75 tahun, sekitar 54,8%. Nah, penderita wanita juga lebih banyak, berkisar antara 27,5%, sedangkan untuk pria berkisar 21,8%. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat bahwa teknologi additive manufacturing atau lebih dikenal dengan 3D printing semakin berkembang ya, dalam bidang industri. Nah, dalam hal ini juga untuk pengembangan dalam bidang medis dan sudah mengarah kepada total knee replacement itu sudah banyak gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya total knee replacement dengan menggunakan additive manufacturing itu didapatkan penggantian lutut yang lebih aman dan juga lebih cepat. Oke, kita lanjut. Lalu permasalahan yang ada. Apa sih permasalahan yang ada selama ini dengan teknologi yang lama? Yang pertama, teknologi saat ini tidak dapat mengakomodir ketepatan ukuran knee joint. Ya, jadi secara anatomi untuk produksi saat ini masih menggunakan ukuran yang general ya, dengan perkiraan yang kurang tepat. Lalu kedua, masih terjadi keluhan setelah efek operasi, yaitu terkait dengan yang nomor 1. Untuk yang nomor 3, komponen penggantian total knee replacement sangatlah mahal. Ya, karena saat ini untuk material sendiri terdiri dari titanium juga dengan aluminium kobalt cukup mahal. Lalu yang keempat, permasalahan yang ada adalah sulitnya mendapatkan spare part untuk penggantian lutut. Nah, itu terkait dengan 3 item di atas tadi. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi sebenarnya apa sih total knee replacement itu gitu ya. Jadi itu adalah sebuah prosedur medis yang dilakukan dengan cara mengganti sendi lutut yang sudah rusak dengan sendi lutut buatan atau lebih dikenal dengan prostetik. Penggantian lutut total atau total knee replacement merupakan solusi efektif ya, dengan melakukan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk penggantian lutut. Nah, jenis radang lutut yang paling sering dialami gitu. Yang pertama adalah osteoartritis, yang kedua rheumatoid arthritis atau lebih dikenal sebagai reumatik. Ya. Nah, osteoartritis itu sendiri adalah kondisi progresif di mana tulang rawan di sendi itu semakin luntur berangsur-angsur atau menggerus hilang. Nah, kondisi ini biasanya terjadi setelah orang itu berada di usia parubaya atau sekitar 50 tahunan ke atas. Oke, ini tingkatan radang sendi lutut. Kalau kita lihat di doubtful itu di fase 1, di situ mulai terjadi pengurangan terhadap tulang rawan atau karena kita sebut dengan cartilage. Ya. Nah, itu berkisar pada angka 10%. Lalu pada tingkatan kedua, kita lihat itu jarak antara tulang rawan yang atas dengan penyangganya semakin menipis, semakin menyempit, gitu kan, sehingga mulai terjadi gesekan. Gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan mulai terjadi peradangan. Nah, yang nomor 3 ini kita sudah melihat dengan tingkat yang moderate, gitu ya. Nah, di sini kita lihat sudah mulai tergerus, gitu kan.
dan sudah terlihat itu ada retak-retak pada tulang rawan. Nah, untuk yang keempat ini adalah kondisi severe, ya, kondisi yang parah. Jadi kita lihat pada gambar tersebut bahwa tulang rawan itu semakin menipis, semakin meluntur, dan itu biasanya kondisi tersebut tulang rawan itu sudah berada dalam kisaran sekitar 60%. Nah, kita berlanjut kepada metode dari knee replacement yang lama. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat gitu ya, semuanya itu menggunakan operasi ya, knee surgery gitu ya. Cuma teknologi yang lama itu manufacturing-nya masih manual. Dalam artian tadi disebut di permasalahan bahwa yang paling penting si dimensi daripada spare part-nya yang akan kita tanamkan, kita implant ke lutut, itu masih berdasarkan perkiraan, gitu ya. Artinya dia tidak benar-benar sama persis dengan anatomi si lutut yang akan kita masukkan ke sana. Nah, ini yang metodologi manufacturing ini yang masih kurang tepat selama ini, meskipun memang dalam beberapa kasus itu bisa bertahan puluhan tahun, tapi masih menimbulkan efek-efek lanjutannya setelah operasi dan setelah spare part ini dipasang atau implant di tubuh pasien tersebut. Oke, lalu pengembangan dengan metode baru. Seperti apa sih pengembangan dengan metode baru? Jadi kalau saat ini dengan menggunakan metode additive manufacturing itu lebih bagus ya. Gitu. Karena apa? Karena yang pertama, gitu, si pasien itu pertama akan di-scan dulu, entah menggunakan MRI kah, atau menggunakan CT scan, gitu. Nah itu lututnya si pasien itu akan di-imaging ya. Nah kalau kita tahu scan-nya MRI itu adalah layer per layer ya. Kalau teman-teman yang pernah melihat hasilnya MRI itu akan detail sekali. Nah dari situ dikumpulkan datanya, gitu kan, dijadikan satu, lalu data tersebut nanti itu akan di-convert ya oleh salah satu software. Nah itu biasanya menggunakan software Bodycat ya. Ada juga software lain, tapi yang paling sering itu adalah Bodycat. Nah, Bodycat itu adalah software yang mengkonvert data dari imaging dari si MRI yang layer itu ke format untuk siap untuk 3D printing. Nah di sini desainnya sudah mulai dibuat. Lalu setelah itu akan memasuki fase finite element analysis. Nah di sini akan dilihat gitu kan, akan disimulasikan gimana sih dengan pemasangan tersebut dengan lutut pasien yang akan dituju. Nah ini juga nanti akan dilihat di sini, nanti akan ada desain optimisasi di fase berikutnya gitu kan. Nah itu karakternya seperti apa gitu kan. Misalnya katakan orangnya bertubuh gemuk, nah itu akan dihitung kekuatannya. Atau orangnya misalnya atlet olahraga, nah itu akan dihitung gitu ya. Karena dia kan pasti akan ada hard impact. Nah itu akan dihitung beberapa kekuatannya. Jadi memang dibuat sebagus mungkin gitu ya kualitasnya agar memang benar-benar cocok gitu ya. Nah dari situ maka akan dibuat prototyping gitu yang menggunakan SLM proses, atau ada juga sih menggunakan proses-proses lainnya gitu ya, bisa FDM juga bisa gitu kan, mengenai metode 3D printing tersebut gitu kan. Nah dari situ setelah dari SLM proses lalu akan masuk ke desain improvement ya, jadi dianalisa gitu kan seperti apa. Lalu misalnya ada kekurangan, nanti dia akan dilakukan adjustment. Misalnya terus roughness dari surface-nya misalnya masih kurang halus, maka itu akan dibuat halus. Nah dari situ setelah semua sudah dilakukan, fase-fase itu sudah dilewati, maka jika dirasa sudah pas, dia akan diimplant ke tubuh si pasien gitu ya. Nah nanti kalau kita lihat gitu ya, hasilnya akan tepat sekali. Ini bisa kita lihat kalau di gambar di sebelah kanan gitu ya. Gambar sebelah kanan ini adalah
yang personalized TKR. TKR itu total knee replacement ya. Jadi penggantian secara utuh untuk si lututnya tersebut. Nah, bisa dilihat dengan metode additive manufacturing, dengan metode 3D ya pengembangannya. Ini si partnya itu, bagian-bagiannya itu menempel ya. Menempel bagus tulang, dan itu secara terintegrated gitu ya. Secara terintegrated artinya dia tidak memerlukan material-material tambahan gitu kan, atau part-part tambahan misalnya atau dibautkah atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri itu dia masih menggunakan metode manufacture yang lama, yang tradisional gitu ya. Nah, begitu kita lihat hasilnya, di situ masih terjadi underhang ya. Jadi dia tidak menutupi secara keseluruhan dari sisi tulang yang ada gitu ya. Nah, dan juga kalau kita lihat di bagian depannya itu masih ada gap, ada jarak. Itu yang sebenarnya menjadi kekurangan dari produk tradisional tersebut ya, manufacturing-nya gitu. Nah, itu yang kurang baik. Jadi dia tidak fit gitu ya secara precise di lutut tersebut. Nah, keunggulan metode baru ini kalau kita lihat dengan metode additive manufacturing ya. Jadi yang pertama itu bisa menciptakan desain yang kompleks ya, yang tidak dapat dilakukan oleh metode tradisional. Itu of course ya, sudah pasti gitu. Karena memang kita lihat tadi kan, kalau yang metode manufacturing itu dia akan menempel secara rapat dan sangat precise ya. Tapi kalau yang dengan metode yang lama itu akan underhang. Lalu produk yang dihasilkan itu akan menyesuaikan dengan kondisi tubuh pasien, yaitu tadi dimensinya, panjangnya, gitu ya, lebarnya, jadi dia akan klop secara langsung. Lalu yang ketiga keunggulannya adalah mengurangi jumlah bagian-bagian yang terintegrasi dalam sisi fungsi. Jadi kalau yang menggunakan metode lama, gitu kan ya, efeknya setelah dipasang gitu, itu dia akan memerlukan part yang banyak. Tapi dengan menggunakan metode additive manufacturing ini, dia akan lebih sedikit gitu ya part yang ditanam di tubuh, karena sudah terintegrasi dan disimulasikan di awal sebelum itu dipasang ke tubuh si pasien ya, lututnya. Nah, yang nomor 4 keunggulannya adalah lebih banyak pilihan material yang dapat digunakan, sehingga itu dapat mengurangi pengaruh yang tidak baik akibat ketidakcocokan pada jaringan tubuh. Contohnya, kalau metode yang lama itu manufacturing-nya masih menggunakan titanium atau aluminium kobalt, tapi dengan adanya metode manufacturing itu 3D printing, material polimer itu bisa dipakai gitu ya sebagai alternatif. Dan yang kelima, metode produk tersebut bisa diciptakan lebih cepat, mass product, sehingga tidak menghambat untuk seseorang gitu ya, tidak perlu ada antrian lah untuk mendapatkan spare part tersebut, karena itu bisa dilakukan dengan mudah dan juga bisa dikustomisasi. Oke, lanjut. Kesimpulan yang ada yaitu teknologi AM yang dapat digunakan untuk peningkatan implan medis khusus secara umum. Ya, jadi siapapun bisa pakai, gitu ya. Cuma memang masih tetap ada batasan. Nah, studi kasus ini, gitu ya, tidak hanya diperuntukkan orang dewasa untuk total knee replacement-nya, tapi bisa juga digunakan untuk anak-anak pada usia 8 tahun. Seperti kita ketahui kalau pada orang dewasa lututnya itu sudah mengeras ya tulangnya, dan artinya tidak akan ada pengembangan lagi. Tapi kalau pada anak-anak tulangnya itu masih muda dan pastinya akan ada pengembangan. Nah, dengan metode 3D printing ini dia akan lebih fleksibel gitu ya. Artinya tidak akan menghambat perkembangan dari si lutut itu sendiri. Dan juga tidak akan menghambat dari tulang muda si anak itu sendiri. Jadi memang masih bisa berkembang. Lalu yang kedua,
Itu untuk customisasinya difokuskan pada pencocokan geometri, yaitu yang disinggung di awal tadi ya, supaya memang dia benar-benar fit dan cocok dengan ukuran tulang si penerima. Nah, untuk yang ketiga, langkah desain implan selanjutnya yaitu untuk merangsang tulang pertumbuhan ke dalam, ya, dan mengurangi fenomena pelindung stres. Kedepannya itu ada semacam scaffolding ya, semacam penyangga nantinya gitu kan, dilengkapi dengan itu, sehingga nanti ada sel-sel yang bisa ditaruh di scaffolding tersebut, dan sel-sel itu nantinya akan membentuk sel-sel baru untuk sebagai bantalan gitu ya, sebagai bantalan dari lutut yang di-implant tadi. Nah, yang terakhir ini adalah referensi jurnal yang saya jadikan referensi. Yang pertama itu dari Total Knee Arthroplasty Using Virtual Prototyping and Additive Manufacturing. Nah, ini saya ambil dari jurnal tahun 2018. Lalu ada Precision Human Bone Prototype Manufactured by 3D Printing for Training and Experimental Studies yang saya ambil dari tahun 2020. Lalu jurnal ketiga adalah Additive Manufacturing in Total Joint Arthroplasty. Nah, ini saya ambil di tahun 2018. Lalu yang keempat, Structural Design Optimization of Knee Replacement Implant for Additive Manufacturing, dan saya ambil dari tahun 2019, maaf. Dan yang terakhir adalah 3D Biofabrication for Soft Tissue and Cartilage Engineering. Nah, ini saya ambil pada tahun 2020. Saya rasa itu cukup presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Semoga ini bisa memenuhi ekspektasi sebagai prasyarat mata kuliah teknologi manufacture yang ujian akhir semesternya pada hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.